apalagi kamu orang kaya ya karena ada orang miskin di samping. Maka ini perlu ya, perlu diperhatikan hal-hal yang. Nah ini konsepnya bahwa konsep hak asasi manusia juga merupakan sebuah gagasan yang membuat sebuah moral tentang bagaimana cara manusia melakukan sesama manusia. Kenapa tuntunan moral ini diperlukan? Kalau kita berbicara manusia yang memang seharusnya manusia itu moral, karena dia punya pikiran. Kalau kita berbicara hewan, dia tidak bisa berbicara tentang moral. Hewan membuang kotoran di mana saja, emang mikir kan? Yang harus pikir adalah pemiliknya. Kalau merusak makan tanaman orang, mereka tidak tahu. Pokoknya yang bisa dimakan dimakan. Maka yang harus ini adalah orang pemilik. Maka penghargaan terhadap orang lain tentunya bukan. Nah, ini definisi hak asasi manusia. Jadi kalau melihat dari definisi hak asasi manusia ternyata banyak yang definisikan apa itu. Tetapi kenyataan bahwa hak asasi manusia ini merupakan hak pada kita selaku manusia. Dan demikian hak asasi manusia ini melekat pada siapa saja orang kecil, remaja, dewasa, sekolah itu punya hak asasi manusia. Nah, maka ketika kita melihat dari definisi ini, ada definisi sesuai dengan kita, kondisi kita di Indonesia, yaitu hak dasar yang dimiliki manusia sejak keberadaan manusia. Banyak yang menyampaikan para ahli kehidupan bahwa hak asasi manusia itu hak dasar dimiliki oleh manusia sebagai anugerah dan Tuhan sejak kelahiran manusia. Tapi di negeri kita ya batasnya ya sejak keberadaan manusia. Karena manusia yang ada di tempat kita kalau sudah pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi tentunya nanti ada akan belajar terkait dengan aturan perundang undangan. Ini di tempat ada tertentu akan dilakukan misalnya dan kondisi-kondisi tertentu orang juga dengan syarat pasien kalau misalnya selamat ya baginya nggak bisa selamat. Kalau baginya kebanyakan bisa selamat, orang tua bisa dalam kondisi seperti ini harus diatur. Seseorang harus menghubungkan. Ini kan apa namanya sebuah ketentuan yang dipikirkan ada cara sendiri ini kan profesi Anda. Apakah ada aturan yang akhirnya membolehkan seseorang pasien itu menggugurkan? Menarik kan ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia. Maka dari segi subjek hak asasi manusia ada hak asasi individu dan ada hak asasi kolektif.
Dengan apa ya? Berarti dengan demikian ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, kita bisa berbicara secara individu atau secara individu ya kita sebagai manusia, sebagai manusia yang diberikan anugerah hak dasar, hak hidup, merdeka. Merdeka itu bukan merdeka dari penjajahan. Indonesia sudah merdeka. Merdeka itu misalnya ada diancam. Ya, ini kan artinya itu tidak merdeka. Ancam, intimidasi. Nah, ini tidak merdeka. Ya. Nah, ketika kita melihat dari sudut pandang apa yang disampaikan oleh tentang hak asasi manusia ini juga ada hak asasi manusia dan sosial. Sebenarnya sama dengan hak asasi manusia sosial dan kolektif juga. Nah, akan pentingnya menegakkan hak asasi manusia. Maka akhirnya pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Dan hasilnya diterima secara bulat dalam sidang PBB pada tanggal 10 Desember 1944. Universal Declaration. Nah, disinilah mulai ada sebuah kabar gembira setiap manusia untuk dihargai dan dihormati. Nah, kalau kita merujuk pada sejarah bangsa, ternyata walaupun hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan, dalam pelaksanaannya tidak pasti perampasan hak asasi manusia telah melanggar. Dari di Indonesia juga. Setelah Indonesia merdeka, tetap saja tindakan kekerasan, perampasan dan sebagainya. Perantangan itu dilakukan. Anak perempuan tidak boleh sekolah. Perantangan itu larangannya. Sampailah diperjuangkan sama Ibu Kartini. Sehingga Anda mungkin sekarang pelan-pelan bisa ada sekolah. Zaman dulu tidak bisa. Ini di Indonesia. Coba ketika bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia dalam sejarah dan penggunaannya sekarang. Nah, itu mungkin punya masa-masa kelam. Di sini ada yang menyatakan bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia dari sejarah sampai perkembangannya sekarang di negara yang ada tahu kira-kira bagaimana pelaksanaannya. Kalau di Indonesia kan juga sama. Coba ada yang mau menyampaikan nggak bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di negara-negara lain? Misalnya apa yang ada di Amerika Serikat tentang pelaksanaan HAM juga perkembangannya sampai sekarang. Misalnya di Perancis atau di mana tidak ada tahu ataupun di negara-negara Asia. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Ada yang mau berbagi pengetahuan wawasan kepada pendengar.
Adin mau menyampaikan. Siapa mungkin dia menyampaikan beberapa pengetahuan tentang beberapa di luar. Ya. Mungkin yang pertama ada di Amerika Serikat yang ataupun yang tersirat di pikiran mungkin dengan lahirnya revolusi. Nah, revolusi ini mungkin di Amerika Serikat tersebut atau lahir atau ada Amerika Serikat tersebut pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal dengan sebutan Declaration of Independence yang kemudian Amerika tersebut akan mengokohkan suatu naskah undang-undang tentang hak yang disusun oleh rakyat Amerika yang bernama Piagam Bill of Rights pada tahun 1789. Mungkin itu di Amerika Serikat dan beberapa ada di Prancis, yang di Inggris maupun ada di Indonesia. Mungkin dari Indonesia sendiri pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 November 1944 diputuskan sebuah keputusan dalam rapat paripurna keempat pada tanggal 13 November pada tahun 1998 yang berupa akhirnya sebuah ketetapan pada rapat paripurna tersebut itu sebuah ketetapan pada nomor DPR pada 1998 tentang HAM tersebut yang kemudian menjadi sebuah acuan dasar bagi terbentuknya Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut. Nah, mungkin ada beberapa dari disertasi juga bisa disampaikan pada. Baik, terima kasih Adin ya, bagusnya wawasannya bagus pelaksanaan hak asasi manusia di berbagai negara. Bisa Anda contohkan. Ternyata memang perhatian terhadap hak asasi manusia perlu dilakukan oleh pemimpin negara. Kalau tidak ya mereka justru akan tidak hak asasi manusia melakukan apa saja. Bahkan mereka membunuh dan akhirnya mereka tidak mau karena tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu kan salahkanlah kalau begitu dalam pemerintahan maka ada pemimpin yang harus di situ mengatur membuat kebijakan-kebijakan tentang penegakan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Baik, silakan kalau ada yang lain. Yang Anda pahami tentang bagaimana penegakan hak asasi manusia dan pelaksanaannya di negara-negara yang Anda pahami. Ada yang ingin menyampaikan? Akan yang ingin berbagi di negara yang Anda pahami. Dari kebijakan belum ini nih, belum apa. Belum ada yang menyampaikan. Ada yang ingin menyampaikan? Baik, kalau tidak ada diamnya berarti mungkin kita akan paham. Tidak ada apa yang lain. Nah, ini kita bisa lihat dalam sejarah perkembangan di Amerika Serikat yang sebagai negara yang kita katakan adikuasa, negara yang besar gitu ya, sekarang sebagai negara maju. Ternyata ketika kita melihat dari sudut pandang hak asasi manusia, mereka juga yang orang
orang murid kita dipermudah pada tidak boleh sekolah, tidak boleh menjabat di pemerintahan. Tetapi dalam perkembangan dalam sejarah kita yang sebelumnya lebih mudah. Ini kan perkembangan hak asasi manusia termasuk Indonesia para wanita boleh sekolah. Kalau itu boleh laki-laki yang sekolah itu pun harus dari kalangan yang rakyat. Tapi dalam negara dalam sejarah bangsa Indonesia punya presiden yang perempuan mengatakan hak asasi manusia sudah bagus. Tadinya anak tidak boleh sekolah, misalnya urusan dapur saja bisa berbicara menteri sudah beberapa kali. Ya, ada menteri yang dari perempuan. Tapi kalau presiden perempuan, ini kita sejarah dalam perkembangan begitu juga dengan negara yang lain. Sekarang bagaimana? Ternyata menegakkan hak asasi manusia harus selaras dengan penegakan hukum. Apalagi negara kita adalah negara omong kosong kalau hak asasi manusia tapi hukum terabaikan. Karena dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada hukum hak asasi manusia. Maka di dalam upaya penegakan hukum ada 3 unsur harus diperhatikan. Unsur bermanfaat dan unsur keadilan. Maka terbukti tidak ada orang yang selanjutnya adalah apa sih manfaat adanya dibuatnya tidak baik. Munculnya peraturan-peraturan untuk mengatur. Akibatnya itu, kenapa akhirnya orang itu ditilang? Orang itu diatur, gitu. Aturnya mungkin juga tidak seperti itu. Kita tidak sebagai proses pendidikan. Karena masyarakat yang belum sadar akan itu. Dan yang ketiga adalah unsur pastinya. Dan inilah yang kaitannya dengan masalah bagaimana dia mendapatkan sebuah kepastian hukum ini. Dimana kalau kita ketika dia bersalah maka diberikan sanksinya ya sanksinya membuat efek jerah. Maka disinilah turun sifat pasal-pasal itu sifatnya bersifat ya. Jangan-jangan ini kita berbicara tentang pendidikan Pancasila kewarganegaraan tidak berpengaruh apa-apa pada kepribadian karena tidak cukup kepastian
para pejabat apa yang melakukan korupsi, apakah itu sebagai bukan orang pendidikan di pendidikan, apakah terjadi bagaimana di PKN pada tidak makan, terus bagaimana supaya bisa begitu tidak berubah perilaku tetap menjadi koruptor. Sanksinya belum memastikan dirinya itu untuk tobat, belum menjadikan dirinya untuk sadar. Kira sanksinya cuma segini apa? Tapi juga saya bisa banyak setelah keluar saya bisa ada sisa. Jangan berpikir ya. Tapi kalau hukumannya pas, yang koruptor itu dimiskinkan, bahkan dihukum ini jangan bisa 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 menjadi rendah nih. Para koruptor pada takut dimiskinkan ada hukuman mati. Kalau mau melawan tindakan korupsi, berpikir. Nah, itu yang perlunya ada. Maka menurut Anda bagaimana caranya ada setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam keadilan hukum? Kita melihat fenomena yang sekarang ini, ya, memang bisa agar Anda ya bisa melihat, bisa memberikan kontribusi. Makanya kan harus bisa membuat sebuah analisa orang itu bisa mendapatkan keadilan hukum. Apakah sekarang masyarakatnya sudah tidak percaya dengan hukum yang ada, akhirnya dipotong generasinya, generasi baru. Itu apakah sudah tidak bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat? Jika kita akan mengikuti air mengalir apa yang terjadi saja, biarlah akhirnya akan muncul para hakim di masyarakat. Sehingga ketika ada orang yang mencuri motor, dihakimi saja. Nah, keputusannya apa di masyarakat? Ada yang mencuri motor di sini, kemudian itu kan hakim. Masalah kesepakatan. Apakah ini hal-hal seperti itu dibiarkan? Padahal kita hidup pada negara yang dinaungi oleh Pancasila. Yang sila pertama, sila berketuhanan, apa yang mencirikan sebagai manusia yang terbuka, manusia yang ada, masyarakat yang bersatu. Nah, ini sebuah kreatif. Dan ini Bapak ingin mengundang ke Anda menyampaikan pendapat Anda bagaimana upaya agar setiap orang bisa mendapatkan hak yang sama dalam keadaan. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan. Ada yang ingin menyampaikan, silakan. Apakah setiap orang, bagaimana caranya agar setiap orang ini bisa mendapatkan sebuah keadilan hukum? Nah, Anda kan harus melihat fenomena. Anda kalau melihat mungkin Anda merasakan ya. Coba Anda kalau nonton TV, berita, jadilah orang yang merasakan atau memposisikan orang yang di sana. Yang sedang ada masalah. Dia bisa jauh-jauh. Satu Jakarta, berjalan kaki bisa sambil menenteng sempat mencari keadilan. Apakah upaya kami itu adalah keluarga? Mereka mungkin sudah saking bingungnya bagaimana upaya kita menegakkan
mau banyak diri berjalan kita berjalan karena apa ada keluarganya yang tidak ada amalnya ada syukurnya yang mereka tidak mendapatkan keadilan maka yang sehat yang ikut membantu agar ada orang-orang yang perhatian dan bisa apakah ini akan dibiarkan terus pada negara kita sebagai negara yang tinggi tentang hukum kan tidak pantas kalau ada orang Indonesia mencari keadilan padahal di kita ini adalah negara hukum ada apa ada di balik semuanya kisah hidup sengsara di kita. Nah ini yang terjadi realitanya seperti itu. Lagi dari sini coba Bapak ingin mengatakan bagaimana caranya atau upaya hak yang sama keadilan karena kontensinya jelas kita nanti akan kita ketika kita mampu penegakan hukum di situlah akan ada pengakuan hak asasi kita tahu bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum silakan kalau ada yang Anda sampaikan tentang upaya penegakan hukum silakan. Interupsi Bapak izin menambahkan apakah boleh? Ya silakan Adi. Mungkin dari pendapat Adi gitu Bapak tentang penerapan atau cara seorang keadilan atau yang sama. Mungkin ada beberapa. Yang pertama itu ada introspeksi diri sendiri terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui ini maksudnya introspeksi itu mengetahui kedudukan kita sebagai pelajar di atas masyarakat yang lain. Maksudnya berarti kita tetap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita perbuat. Contohnya kita kan sudah kita ketahui ya kita yang ada di sini mungkin semuanya pelajar. Nah sebuah pelajar itu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh dosen meskipun tugas tersebut membuat efek kepada kita efek yang negatif maupun yang positif. Nah itu tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut tugas tersebut itu akan berpengaruh baik pada kita tidak mungkin kalau misalnya misalkan tugas membuat PPT tidak mungkin diberikan kepada seorang petani ketika menyambut disuruh PPT itu nggak mungkin. Jadi yang pertama itu observasi diri sendiri terlebih dahulu mengetahui kedudukan kita di dalam masyarakat seperti apa. Oh kita itu sebagai pelajar berarti yang sudah sebelumnya diajarkan oleh bapak atau dosennya mungkin seorang pelajar itu akan menjadi sebuah ajian opseng gitu bagi masyarakat tidak memiliki etika dan moral yang baik. Nah yang pertama itu introspeksi diri, kemudian yang kedua ada mengetahui atas pelanggaran yang diperbuat. Contohnya ada di tiga kasus ini teman-teman yang lainnya mungkin ada yang pidana beberapa mengetahui atas pelanggaran yang diperbuat. Contohnya ada di tiga misalnya lagi praktik, aku lagi dari praktikum misalnya praktikum media dasar. Nah nggak saja gitu bisa kita komunikasi. Nah kita tuh harus mengetahui konsekuensi kita itu memecahkan tabulasi seperti apa konsekuensinya apakah harus mengganti dengan barang yang sama atau mengganti uang dengan uang ataupun yang lainnya. Nah sudah kita ketahui apabila ada teman kita gitu ada teman kita yang memecahkan tabulasi kemudian konsekuensinya itu mengganti barang tersebut dengan yang sama. Jadi apabila kita memecahkan barang tersebut dengan yang sama, nah apabila konsekuensinya tidak, kita harus berani berpendapat gitu. Kan harus akan caranya itu bagaimana mendapatkan keadilan yang sama. Berarti kita tetap bahwa misalnya konsekuensinya itu mengganti dengan barang yang sama. Berarti kita tuh harus memulai gitu bahwa kita tuh diganti dengan barang yang sama gitu dengan uang ataupun barang yang sama dengan yang dipecahkan. Nah kemudian ketiga ada equality before the law. Equality before the law itu bahkan ada beberapa prinsip tapi harusnya harus menerapkan prinsip ini karena semua mempunyai
Jadi nggak ada tuh prinsip gitu kalau misalnya anak PNS, anak kedokteran, atau dokter, anak polisi gitu, karena beliau pejabat gitu, kedudukannya tinggi daripada masyarakat biasa, udah tidak ada gitu di Indonesia. Tapi mungkin ada yang lainnya yang kurang bijaksana dalam menerapkan hukum. Jadi kita sebagai mahasiswa mungkin harus, bukan mungkin, tapi harus menerapkan itu, menganggap kita itu berkedudukan yang sama. Kemudian yang keempat caranya yaitu menerapkan prinsip presentation efisiensi. Jangan menyalahkan seorang tanpa bukti apabila orang tersebut bersalah gitu, harus ditetapkan dengan pernyataan yang menetapkan orang tersebut bersalah. Orang tersebut tidak menerima keadilan yang sama gitu. Jadi harusnya itu menetapkan terlebih dahulu tersebut bersalah atau tidak. Nah, mungkin yang kelima, yang terpenting mungkin ada hak untuk mendapatkan ganti. Nah, misalkan keadilan yang sama nih, keadilan yang sama yang disebutkan tadi, hukum atas pelanggaran yang diperbuat. Apabila misalkan kita tuh membunuh, misalkan misalkan saya membunuh orang ya, itu hukumannya misalnya 10 tahun penjara, itu harus ada ganti ruginya gitu, ganti ruginya dengan memberikan 10 tahun penjara. Nah, berarti apabila ada orang lain yang buat seperti itu, harusnya dihukum lagi 10 tahun, jangan karena ada uang, terus ada kedudukan orang tuanya berpengaruh dalam politik, jadi enggak hukumnya jadi dikurangi, harusnya itu sama-sama dihukum dengan seberat. Mungkin kesimpulannya ada